10 tahun menjaga perbatasan. Kaisar memberiku, pangeran non-klan, menjodohkanku. Tapi baru keluar dari perbatasan, aku dihadang. Pangeran, aku akan ke depan untuk bernegosiasi. Kenapa rombongan Dali begitu lamban? Suruh mereka minggir dari jalan utama. Putri mahkota dari istana berpesan bahwa meskipun Anda Pangeran Beiliang, Anda tetap menerima penghargaan dari istana. Jadi dia minta Anda menurut protokol, mundur ke wilayah Beiliang, dan menunggu sang putri. Kalau bukan karena menghormati kaisar, aku malas bertanya begitu. Dasar orang dusun, pura-pura sok hebat, aku, tuan muda, sungguh mengira kau orang besar. Apa katamu? Kau menghalangi jalanku. Sudahlah, jangan bertengkar dengan tuan muda di sini. Cepat pergi, nanti kalau putri tahu, kau akan dihukum mati. Kau yang harus pergi. Kalau bukan aku yang membangun jalan ini, kalian para bangsawan dari pusat ingin ke Beiliang, masih harus melewati jalan para perampok. Jangan paksa aku dengan aturan keraton. Di Beiliang, kami tidak peduli itu. Sebenarnya aku tidak berniat menikahi putri mahkota. Kalau Kaisar Dali tidak mengirim 12 titah, memohon persetujuanku, orang-orang ini tidak pantas bertemu aku. Seorang tuan muda main-main, merasa dirinya hebat. Bajingan, omong kosong ada batasnya. Jalan ini dibangun atas perintah kaisar, oleh ayahku, Tuan Chang Xinho. Lihat pakaian kasarmu, tangan kotor dan gaya mendirikan kemah, kau budak tukang jalan, kan? Ternyata kau putra Chang Xinho yang tidak berguna, Su Nancheng. Pantas saja mulutmu besar. Ucapan tadi, bukan hanya kau, bahkan ayahmu yang tak berguna pun tak berhak mengatakannya padaku. Siapa pemberani ini? Berani memaki Tuan Muda Su dan ayahnya? Dia sudah membuat marah putri dan Tuan Muda Su. Dia pasti akan dihukum mati. Dasar orang dusun, berani kau menghina aku dan ayahku? Cepat bersujud 3 kali, kalau tidak, jangan salahkan cambukku. Aku sarankan kau segera minggir, kalau benar-benar membuatku marah, hati-hati aku hancurkan rumahmu. Dasar kampungan, kurang ajar. Lu Yi, tangkap penjahat ini, hukum sesuai hukum Beiliang. Siap. Aku lihat siapa yang berani. Paduka, hati-hati. Sudah dengar bahwa Sumo Yuan, Raja Beiliang, kasar dan tidak sopan, hari ini bertemu, benar-benar ternama. Kamu begitu menyusahkan kerabat kerajaanku? Apakah terlalu meremehkan keluarga kerajaan Dali? Tidak menaruh kami di mata? Dia yang menghalangi jalan duluan, tidak menghormatiku setelahnya. Aku mengajarinya. Omong kosong. Aku hanya melihat kamu membiarkan bawahannya menghina kerabat kerajaan. Bahkan jika kita mundur jauh, pejabat di bawah pangkat 3 tidak boleh menyambut kereta kerajaan. Itu aturan leluhur. Boleh tanya, Raja Beiliang, pangkat apa yang kamu sandang? Aku menyetujui pernikahan yang dianugerahkan Kaisar, keluar kota sendiri menjemputnya, itu adalah anugerah untuknya. Dia malah bertanya pangkatku. Aku menjaga perbatasan, memimpin 200.000 prajurit, aku bisa masuk istana dengan pedang, menurutmu aku pangkat berapa? Kamu tidak bisa mendidik kerabatmu sendiri, malah berdebat soal pangkat denganku? Apa Akademi Kerajaan tidak mengajarkan sopan santun? Sopan santun?
Enak didengar kamu seorang pangeran? Kalau tidak enak, kamu hanya penjaga pintu keluargakumu. Orang sepertimu yang hanya pantas berguling di lumpur, juga pantas bicara sopan santun denganku? Entah apa yang dipikirkan ayahanda, sampai menyuruhku, Mutiara Emas dan Embun Giok, menikah dengan orang dusun sepertimu. Benar, hanya seorang prajurit kasar yang hanya tahu bertarung, pantas untuk putri mahkota. Anak ini ingin menjadi pangeran permaisuri Dali, benar-benar katak ingin makan daging angsa, dongeng 1001 malam. Hahaha. Jelas Kaisar mengeluarkan 12 titah suci memintaku, kenapa malah jadi aku yang mengejar dia? Dengar dari maksudmu, menikah denganku membuatmu terhina? Kalau begitu, tolong putri kembali ke istana saja, Bei Liang tidak menyambutmu. Sumo Yuan, ini berarti kamu melawan titah? Bukan melawan titah, tapi membatalkan pertunangan. Shu Mo Yuan menjadi penjaga pintu di Beiliang beberapa tahun, malah besar kepala, membatalkan pertunangan. Kamu pikir kamu siapa putri mau menikah denganmu? Itu keberuntungan dari leluhurmu, loh. Cepat berlutut dan minta maaf pada putri. Jangan tidak tahu malu. Berani menghina pangeranku, sekarang akan kubela kau hidup-hidup. Para majikan sedang bicara berani kau, budak rendahan, ikut bicara. Sumo Yuan, kamu yakin mau batalkan pertunangan ini? Ya, pertunangan hari ini, aku pasti batalkan. Putri manja yang semena-mena sepertimu, tidak pantas jadi permaisuri Bei Liang. Sangat sombong. Sumo Yuan benar-benar ambisius seperti serigala. Begitu kembali ke istana, pasti akan kularap. Yang mulia putri adalah mutiara kesayangan kaisar, cocok untukmu ratusan kali tanpa ragu. Saudara-saudara cendekiawan, makian kalian sungguh hebat. Tapi aku tidak hanya meremehkanmu King Yu, juga meremehkan kalian. Karena kalian semua yang hadir, semua sampah. Kamu, dasar biadab, aku akan segera melapor pada Baginda, mendukung putri batalkan pertunangan. Sumo Yuan, aku tahu kau benar-benar ingin batalkan pertunangan, kamu malu. Demi 10 tahun kau jaga pintu keluargaku. Aku beri kau kesempatan terakhir, ada 2 pilihan. Berlutut dan bersujud 99 kali jilat bersih, telapak sepatuku akui bahwa kau penjaga pintu keluargaku. Minta sendiri dicopot dari jabatan, serahkan kekuasaan militer Bei Liang ke istana, masuk ke istanaku sebagai menantu yang dihina, pilih salah satu dan lakukan. Kejadian hari ini aku, sang putri, anggap tidak pernah terjadi, cukup adil, kan? Baik. Seorang putri yang hanya tahu bersenang-senang berani pamer kekuatan di depan pasukan Bei Liangku, karena bicara baik-baik tidak bisa dipahami. Mau tidak mau aku akan balikan meja. 1 batang dupa. 1 batang dupa apa? Pangeran hamba sudah beritahu utusan istana, dia akan tiba dalam waktu 1 batang dupa. Secara pribadi, minta maaf pada yang mulia, dan lagi, dia bersedia menggunakan posisi Panglima Agung untuk menukarnya agar yang mulia tidak batalkan pertunangan. Sumo Yuan apa sudah gila? Yang datang dari istana adalah adik kandung kaisar, Pangeran ke-8. Dia bilang Pangeran ke-8 akan minta maaf padanya. Panglima Agung lagi. Panglima Agung memimpin seluruh pasukan dia, seorang pangeran dari daerah biadab. Pantas mendapat kehormatan ini, benar-benar memalukan. Kamu, penjaga pintu, tahu apa? Kaisar memiliki 500.000 pasukan elit dan jenderal perkasa. Kau bawa ribuan prajurit kampungan. Berani macam-macam dengan kerajaan besar Li? Para pembantu kaisarmu yang tak berguna itu, aku bisa kalahkan dalam sekejap. Dan bagaimana kau tahu kaisarmu memberiku gelar Sima Agung? Masakan aku tidak pantas? HMPH. Kau, Sima Agung? Tak kusangka kau kasar dan suka pura-pura. Oh, aku mengerti. Kau marah karena ayahanda tidak memberimu penghargaan nyata, menyimpan dendam, jadi hari ini sengaja mempermalukanku untuk mencari perhatian, kan? Kesombonganmu sungguh hebat.
Kau tidak layak. Cukup. Shu Moyuan. Aku sungguh tak menyangka mulutmu masih keras sampai saat-saat terakhir. Bertelut sujud urusan sisanya, tunggu aku minta dekrit dari ayahanda, baru aku hukum kau. Aku tidak akan pergi. Aku masih menunggu permintaan maaf paman rajamu dan gelar Sima Agung itu. Yang mulia putri, karena orang barbar ini tidak tahu terima kasih, mengapa Baginda masih lemah hati? Cukup Baginda perintahkan kami akan memaksa dia bersujud sekarang. Baik-baik. Hari ini siapa yang bisa menangkapnya semua diberi 1000 keping emas dijadikan bangsawan dengan 10.000 rumah tangga. Baik. Aku ingat kalian. Tapi aku peringatkan kalian. Kalian masih punya 10 hembusan napas. Apa? Mau bilang setelah 10 napas paman raja akan muncul dan membela penjaga pintu sepertimu? Tidak menangis sampai lihat peti mati. Apa yang kalian tunggu? Serang. Lihat. Raja Beiliang, tenangkan amarah. Jangan gegabah sampai terjadi bencana besar. Pangeran ke-8, kewibawaanmu besar sekali, muncul dengan pengawal elit. Apa? Ku dengar dari rombonganmu, keluarga kerajaan, mau merebut kekuasaan militer Beiliang? Bajingan mana yang bergosip di depan Pangeran Su, keluar sekarang. Bawahan tidak tahu sopan santun, menyinggung Pangeran Su. Jangan marah, saya minta maaf. Pangeran 8 bercanda. Anda menteri senior, adik kandung kaisar, mana saya pantas menerima hormat Anda? Sebenarnya, jadi Raja Beiliang atau tidak, terserah. Tapi pedang di tangan saya ini, dia tidak setuju. Hei, Shu, apa istana terlalu memanjakanmu? Sampai segitu sombongnya, paman raja, dia cuma penjaga pintu. Saya sarankan, segera suruh dia berlutut. Paman raja, kenapa pukul saya? Orang desa itu dulu tidak hormat pada kerajaan, dan mau membatalkan pertunangan. Pangeran 8. Wibawa keluarga Li, masa bisa dihina oleh orang rendahan? Kami mohon izin, Pangeran 8 pimpin husuan, bunuh sendiri bajingan ini. Diam kalian. Siapa yang menghasut, aku bunuh dulu. Pangeran 8, betapa angkuhnya. Di wilayah Beiliangku, bunuh seenaknya. Aku juga bicara kurang ajar. Bagaimana kalau dengan pedang ini, bunuh aku dulu? Pangeran Shu bercanda. Aku seorang sastrawan, tidak pegang pedang. Soal Qingyu sudah dengar. Aku mewakili kaisar, beri Anda jabatan panglima besar, kecuali Beiliang. Semua pasukan perbatasan, di bawah komando Anda. Bagaimana? Apa ini cukup redakan amarah? Harus diakui, rubah tua ini memang tahu cari selamat, tapi sayang, hari ini aku tidak berniat lepaskan siapapun. Tawaran Pangeran 8 memang besar, tapi sayang, ini Beiliang, aku yang putuskan. Pergi, bawa anak-anak kita ke sini. Biarkan putri mahkota mulia kita lihat, kenapa aku, Tuan Beiliang, bisa jadi raja non-keluarga. Pangeran Shu, apa yang Anda lakukan? Jika Anda merasa syaratnya tidak memuaskan, silakan ajukan lagi. Semua yang bisa saya putuskan, akan saya setujui. Yang tidak bisa saya putuskan, juga bisa saya sampaikan kepada Kaisar untuk Anda. Paman Raja, kenapa buang-buang waktu dengan dia? Shu Moyuan, pertama, Anda tidak hormat pada keluarga kerajaan, lalu di depan saya dan Paman Raja, Anda mengerahkan pasukan, apa? Anda berniat memberontak, mau menakut-nakuti kami dengan itu.
Yang mulia menikahkan putri dengan prajurit kasar sepertimu, sudah merupakan anugerah besar. Kau tidak bersujud dan mengabdi dengan setia kepada istana, malah mengancam dengan pasukan. Berani sekali kau. Xu Moyuan, jika sekarang kau melepas baju besi dan mengaku salah, mungkin Kaisar masih akan mengampunimu karena jasamu. Jangan bertindak nekat. HMPH. Kalian tikus-tikus, banyak sekali omong kosong. Hari ini aku benar-benar memberontak terhadap dalimu, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Coba tanya Mu Tiecheng, keluarga kerajaan kalian di Tiongkok berani berperang denganku? Pangeran Shu, apakah masih ada ruang untuk negosiasi? Orang-orang ini sudah terbiasa di istana mereka, sama sekali tidak tahu soal perang. Paman Raja, sampai kapan kau akan bersabar? Semua prajurit Huben, dengarkan. Xu Moyuan mengkhianati negara, berniat memberontak. Sebagai putri mahkota Dali, aku perintahkan kalian untuk menangkapnya dan kirim ke ibu kota. Anak buah Bei Liang ikut aku lawan. Pangeran Shu, jangan. King Yu telah menyinggung Anda. Saya akan membawanya kembali ke ibu kota. Mohon hukuman dari Kaisar. Bahkan jika Anda tidak setuju dengan pernikahan ini, dia tetaplah putri mahkota Dali. Dali, tindakan Anda ini sama saja dengan berperang dengan Tiongkok. Mohon pertimbangkan matang-matang. Dia dulu menyuruh orang menghadangku lalu terus menghinaku. Sekarang dia malah membawa Huben hendak membunuhku. Raja Bei Liang masih di wilayah Bei Liang. Menurutmu, rakyat Bei Liang akan setuju? Tidak bisa. Xu Moyuan, kau memang hebat membual. Dan masih berani menyatakan perang padaku, dengan hak apa? Hanya dengan puluhan prajurit tak teratur di belakangmu. Apakah bisa mengalahkan ratusan prajurit elitku? Pangeran, pasukan, Futu, Bei Liang, sudah berkumpul, semua, siap diperintah. Pangeran, aku diperintahkan mengembalikan cap pasukan. Kau pikir aku tidak punya modal? Tidak tahu kalau 200.000 kavaleri Bei Liangku cukup sebagai modal untuk menyatakan perang padamu? Selesai. Ini benar-benar selesai, dinasti Liku. Bagaimana bisa melahirkan putri mahkota seperti ini? 200.000. Dia punya 200.000 kavaleri? Bagaimana? Sekarang tahu aku orang yang tidak bisa kau ganggu? Baru mulai takut? Maaf terlambat, hari ini, aku tidak hanya akan membatalkan pertunangan, tapi juga akan membawa kalian, para cendekiawan palsu ke ibu kota untuk mencari, yang di istana, meminta penjelasan. Pangeran Su, ampuni aku. Tadi aku benar-benar salah bicara. Aku buta tidak mengenal Gunung Tai. Jangan ambil pusing, ya. Benar. Mengingat kita bersama, Pangeran Shu mengabdi pada istana, tolong lepaskan kami tidak akan berani lagi. Lu Yi, tangkap mereka semua. Siap. Bawa mereka masukkan ke dalam kereta. Para prajurit putri mahkota dinasti Li menolak pernikahan politik dan menghina Bei Liang di depan umum. Kalian bersedia ikut aku ke selatan, meminta keadilan? Bersedia. Berangkat. Su, Pangeran Su, menurut perhitungan waktu, bukankah seharusnya Anda menikah dengan putri? Mengapa?
Mengapa membawa pasukan besar Beiliang? Kenan Pingguan yang kecil ini, ada urusan apa? Putramu tidak hanya menghalangi jalanku menjemput sang putri, tapi juga hendak menebasku di depan umum. Kali ini aku datang untuk menagih hutang. Su Tianlong, kau buka pintu sendiri atau aku yang mendobrak pintu? Dengan kekuatan militer Nan Pingguan, pasti tidak akan bertahan lebih dari 3 jam. Sekarang kita harus kompromi dulu. Buka gerbang kota. Tuan Su, kau ternyata orang yang pintar. Hanya saja, masalah putramu ini, bagaimana kau akan menyelesaikannya? Ayah, segera tebas penjahat ini. Dia tidak hanya memanggilmu sampah, tapi juga meremehkan yang mulia. Cepat bawa pasukan dan musnahkan dia, bawa kepalanya ke ibu kota untuk meminta hadiah. Kau anak durhaka. Tahukah kau siapa Pangeran Su itu? Berani-beraninya kau tidak hormat kepada Pangeran Su? Kau anak durhaka yang tidak tahu tempat. Pangeran, anak ini berwatak keras kepala. Saya pasti akan mendidiknya dengan keras ke depannya. Mohon Pangeran, mengingat saya pernah menuntun kuda dan memegang sanggurdi untuk Anda. Ampuni dia dan beri dia kesempatan hidup. Aku tidak berniat mengambil nyawanya. Tapi hukuman ini tidak cukup. Kalau begitu, Pangeran, Anda ingin bagaimana saya menghukumnya? Tuan Su, bawalah putra Tuan yang tidak tahu diri ini, naiki kereta kuda ini, dan ikut kami ke ibu kota. Lu Yi, tinggalkan 20.000 kavaleri untuk menjaga Nan Pingguan, sisanya, ikut aku langsung ke ibu kota. Kakak Mo Yuan, aku sudah dengar masalahmu dengan King Yu. Ini semua salah King Yu. Tapi apapun yang ingin kau lakukan, kau bisa saja mengajukan surat kepadaku. Kau membuat keributan besar, memimpin kavalerimu sendiri dan melaju di malam hari. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tujuanku sederhana. Batalkan pertunangan tagih hutang. Jika hari ini perlakuanmu memuaskanku, tentu aku akan menyerahkan orangnya padamu dan memimpin pasukan kembali ke Beiliang. Tapi jika tidak, aku tidak keberatan membuat tahta ini berganti orang. Kakak Shu Mo Yuan, leluconmu keterlaluan. Kau di depan semua menteriku mengatakan, ini di bawah istanaku, apakah itu tidak sopan? Hahaha, soal sopan santun lagi, haha. Lalu putrimu dan kerabat istana di depan prajuritku menghadang di wilayah Beiliang saat mereka bilang ingin memenggalku. Mengapa kau tidak menghentikan mereka dan menyuruh mereka bersikap sopan? Aku berasal dari rakyat jelata berjuang di tumpukan mayat selama 20 tahun baru menjadi penguasa Beiliang. Aku bosan dengan etika moral kalian. Aku sudah muak melihat keluarga besar kalian dengan sikap angkuh di atas sana. Aku hanya punya satu prinsip, siapa yang menghunus pedang akan kubalas dengan pedang. Shu Mo Yuan, aku tahu, kau berjasa besar pasukan elitmu. Tak terhitung, tapi kau harus tahu, akulah kaisar tertinggi. Apapun dendamu, letakkan senjatamu sekarang, bawa King Yu dan Raja Muda masuk sendirian ke kota, aku akan memberimu penjelasan. Bagaimana jika aku ingin kau menghadapinya di depan semua orang sekarang? Shu Mo Yuan, apa kau mau membangkang perintah? Aku beri waktu 10 detik, jika tidak akan dianggap pemberontak. Mu Hongyi, apa kau lupa? Siapa yang membantumu merebut tahta? Sekalipun aku memberontak, apa yang bisa kau lakukan padaku? Baik Raja Beiliang, Shu Mo Yuan durhaka dan makar bunuh secepatnya. Semua prajurit tembaki. Angkat perisai. Karena bicara baik-baik kau tidak mengerti, maka aku akan memukulmu sampai kau mengerti. Seluruh pasukan ikut aku serbu ibu kota.
Bagaimana? Sekarang bisa bicara dengan baik? Lindungi Baginda. Apakah semua sudah mati? Lindungi aku. Kamu, Shumoyuan. Kamu sebenarnya mau apa? Aku juga mengakuinya. Kamu mau emas perak. Aku bisa memberimu setengah dari kas negara. Kamu mau wilayah kekuasaan. Aku juga bisa memberikan Jiangnan untukmu. Pangeran Shu, aku tahu itu karena King Yu, yang masih kecil, tidak tahu diri menyinggungmu aku. Aku mewakilinya, meminta maaf padamu. Asal kamu mau menarik pasukan, aku bisa segera mengeluarkan titah, mengangkatmu sebagai pangeran wali. Bersamaku memerintah dalam satu istana. Bagaimana menurutmu? Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, setengah dari wilayah Dali ini, semuanya aku serahkan padamu. Mu Hongyi, apa kau salah paham? Jika aku menginginkan kursi ini, sehari semalam yang lalu, aku tidak akan duduk di sini, tapi langsung duduk di atasnya. Kamu pikir aku menginginkan setengah kerajaanmu itu? Istana goyangmu ini pantas aku menjadi wali? Kalau begitu, lalu apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku turun ke selatan, kali ini, bukan untuk membagi wilayah menjadi pangeran, bukan untuk mengganti dinasti. Aku hanya untuk satu hal. Menagih utang, semua yang menghina Bei Liang, orang yang merendahkan Shu Moyuan. Tidak ada yang bisa lolos. Sekarang sidang dimulai. Item pertama, mengadili rombongan utusan saat itu, sekarang bawa mereka ke sini. Sumoyuan. Kau bangkitkan pasukan untuk memberontak, menginjak-injak ibu kota, memenjarakan raja. Ini adalah kejahatan besar yang tak terampuni. Sekarang berani juga bicara besar di Istana Emas ini, melakukan sidang sandiwara ini, sungguh konyol sekali. Benar Dali, kita memiliki hukum sendiri, kau hanyalah seorang pangeran daerah, meskipun ada ketidakadilan yang besar, seharusnya kau mengajukan surat pengaduan, untuk diputuskan oleh Baginda. Sekarang, tindakan seperti ini apa bedanya dengan pengkhianat? Baginda, serigala ini punya ambisi besar, sangat jelas terlihat. Saya mohon Baginda mengeluarkan titah, memerintahkan seluruh pasukan kerajaan, bunuh serigala ini, untuk membersihkan sisi Baginda dari pengkhianat, dan menegakkan hukum negara. Meskipun kami mati, kami akan tercatat dalam sejarah. Mohon Baginda mengeluarkan titah, bunuh pengkhianat negara, kembalikan Dali yang bersih dan adil. Sumoyuan, apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Cepatlah menyerah, dan bersujud minta maaf. Sudah selesai bicara? Sekarang, ada yang menentang keputusan pangeran ini? Pengawal, seret dia pergi. Baik sekali, sepertinya tidak ada. Kalau begitu, lanjut ke agenda kedua. Ampun, Pangeran, semua karena anak saya yang kurang ajar. Dia tidak mengenal orang besar. Saya gagal mendidik anak, pantas mati 1000 kali. Saya rela menyerahkan seluruh harta, asal Pangeran mengampuni kami ayah dan anak. Cepat berlutut dan bersujud minta maaf pada Pangeran. Menteri Shu, Marquis Changshin sudah mengaku, sebaiknya semua hartanya disita untuk negara. Ayah dan anak diasingkan 3.000 li. Tidak boleh kembali ke ibu kota selamanya. Bagaimana menurutmu? Setidaknya itu memberi penjelasan pada Bei Liang. Baginda, kau pikir aku, Shu Moyuan, datang dari jauh, mengendarai kuda ke ibu kota? Hanya untuk harta sebanyak ini? Untuk membuatnya diasingkan 3.000 li. Su Tianlong, pangeran bertanya padamu, kau diam-diam memotong gaji tentara Bei Liang, menyebabkan prajurit perbatasan kami di musim dingin, bahkan tidak cukup pakaian musim dingin, itu kejahatan apa? Tidak, Pangeran. Ini fitnah, saya setia kepada istana, tidak pernah melakukan itu. Lalu kau bersekongkol dengan istana Barbar Utara, menjual besi dan perbekalan Dali secara diam-diam, membocorkan informasi pertahanan Bei Liang kepada musuh, kau pikir bisa tanpa diketahui? Tidak, bukan aku. Aku tidak melakukannya. Lu Yi, Saya siap, Pangeran. Baginda, bersekongkol dengan musuh asing, berkhianat kepada negara, menurut hukum Dali, apa hukumannya? Menurut hukum Dali,
harus dieksekusi seluruh keluarga dan melibatkan 9 marga. Seret mereka berdua dan tunggu perintah. Buatlah titah. Pangeran, harap tenangkan amarah. Kasihanilah kami. Raja Beiliang, ayah dan anak keluarga Su berkhianat dan mengkhianati negara. Bukti kejahatan sudah jelas. Mati pun tidak disesali. Saya, sebagai menteri tua, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tetapi, Paduka, keluarga Su telah berkuasa di Dali selama 100 tahun, dan terkait erat dengan banyak keluarga bangsawan di istana. Jika benar-benar menerapkan hukuman sampai ke keluarga ke-9, dikhawatirkan akan menjerat banyak orang, guncang di istana dan rakyat. Saat itu semua orang akan merasa terancam. Fondasi negara akan goyah. Bukankah itu memberi kesempatan kepada musuh luar, demi satu keluarga Su yang kecil, dan membuat negeri Dali kita terancam kekacauan internal? Tindakan ini sama sekali tidak boleh. Mohon Paduka pertimbangkan lagi. Apa yang dikatakan Taifu? Benar sekali. Mohon Paduka pertimbangkan. Hukum saja pelaku utamanya dengan berat. Hukuman kolektif terlalu berlebihan, melukai harmoni langit. Paduka, tindakan Paduka ini adalah untuk menuntut keadilan bagi Beiliang. Tetapi jika karena ini fondasi negara goyah, bukankah itu menyedihkan keluarga sendiri dan menyenangkan musuh? Jika Paduka bersedia mengampuni, hanya menghukum pelaku utama. Saya, sebagai menteri tua, bersedia menggantikan keluarga Su menanggung hukuman. Serahkan pada Paduka untuk memutuskan. Hanya mohon Paduka demi rakyat di dunia. Demi rakyat di dunia. Tuan Taifu, kata-katamu benar-benar penuh kebenaran dan keadilan, menyentuh hati. Sayangnya, di hadapanku, sang raja singkirkan sandiwara munafikmu itu. Paduka, kamu, apa maksudmu? Saya, sebagai menteri tua, setulus hati, semua demi negeri Dali. Negeri. Sebelum kamu bicara tentang negeri dan negara, aku ingin bertanya satu hal padamu dulu. Taifu, cucu lelaki tertua yang kamu sayangi seperti harta karun Chen Jing'an, sekarang di mana? Cucuku nakal. Saya telah mengurungnya di rumah untuk merenungkan kesalahannya. Apa hubungannya dengan masalah hari ini? Tidak ada hubungan. Musim gugur tahun lalu Chen Jing'an berkuda, dan menyebabkan kekacauan di padang berburu pinggiran ibu kota, menabrak, dan membunuh seorang petani tak bersalah. Siapa yang kemudian membantu cucu kesayanganmu menyelesaikan masalah ini dengan 10 tael perak dan mengusir keluarga petani itu dari ibu kota? 2 tahun lalu, cucumu di tepi sungai Qin demi memperebutkan seorang gadis cantik, mematahkan kaki putra wakil menteri keuangan. Siapa lagi yang menggunakan koneksi untuk menekan semua berita, akhirnya memaksa wakil menteri itu datang sendiri meminta maaf padamu, dan cucu kesayanganmu di Changzhou, mengandalkan kekuasaan keluarga Su, memaksa seorang gadis memaksa orang tuanya bunuh diri di sumur. Setelah itu dia menyiksa gadis itu selama 3 hari, memukulinya sampai mati, membuang mayatnya di alam liar. Berani bilang kamu tidak tahu? Terus terang kalian bicara soal negara. Apa itu negara? Apakah membiarkan pengkhianat seperti keluarga Su bercokol di istana? Atau membiarkan guru besar yang melindungi kejahatan munafik penuh kebajikan memegang kendali pendidikan, sebuah kapal besar? Dasarnya sudah digerogoti rayap hingga bolong. Kalian tidak memikirkan cara membasmi rayap, malah menuduh orang yang ingin menggali rayap itu, katanya akan menggoyahkan fondasi kapal. Benar-benar konyol. Apa yang kulakukan hari ini bukan menggoyahkan negara. Aku untuk Dali mengeluarkan racun dari tulang. Siapa yang membela orang berdosa dianggap kaki tangan yang mulia sekarang? Menurutmu apa hukuman guru besar? Guru besar gagal mendidik anak, memanjakan keluarga, patut dibunuh potong. Cabut semua jabatan dan gelarnya. Masukkan penjara. Tunggu putusan harta. Seluruh hartanya disita, masukkan ke kas negara. Bawa ke sini. Jangan bunuh aku, Su Moyuan. Tidak tuanku, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku buta. Aku seperti anjing yang sombong tuanku.
Tuan besar hati, lepaskan aku seperti buang kentutku mohon. Aku gagal mendidik Putri King Yu hanya khilaf sementara. Mohon tuanku demi hubunganmu yang membantuku naik takhta ampuni dia. Aku bersujud padamu. Asal kau lepaskan King Yu, kami akan lakukan apa saja. Mohon kau berbelas kasih. Maka aku menjatuhkan vonis. Tunggu, Xu Mo Yuan, kau tidak boleh membunuhku. Aku tahu rahasia tentang asal-usulmu. Xu Mo Yuan, kau pikir kau ini apa? Seorang petani yang naik berkat jasa perang? Aku bilang padamu, asal-usulmu tidak bersih sama sekali. Kau tidak layak menjadi Raja Beiliang. Kakekmu, Xu Changlong, bukan prajurit perbatasan. Dia adalah Jenderal Agung Penjaga Negara dari dinasti Dayan. Dia adalah pemberontak yang tercatat dalam sejarah. Kalian semua dengar? Raja yang kalian setia sampai mati adalah cucu seorang pemberontak. Mengikutinya berarti memusuhi seluruh dunia. Hahaha. Selesai, Yang Mulia Putri benar. Kakekku memang pernah berjuang untuk dinasti sebelumnya, karena di matanya, pendiri kaisar keluargamu kalian hanyalah seorang ambisius yang muncul di tengah kekacauan. Dia kalah perang, jadi dia menjadi pemberontak dalam sejarah. Sedangkan leluhur kalian menang, jadi menjadi kaisar sejati. Yang lucu adalah, kalian yang mengandalkan darah, kaum bangsawan yang mewarisi kemuliaan, tidak akan pernah mengerti. Tahtaku, Xu Mo Yuan, bukan diwarisi dari leluhur. Apalagi dari pemberian keluarga kerajaan kalian. Mahkotaku, dari 300.000 prajurit Beiliang, ditempa dengan kepala musuh. Jubah kerajaanku, diwarnai oleh besi dan darah Beiliang. Tanah di bawah kakiku, kurebut dengan pedang dan tombak. Garis keturunan, bagiku, Xu Mo Yuan, tidak berarti sama sekali. Kami hanya mengakui Raja Beiliang. Tidak peduli asal-usul, bertempur sampai mati, tidak mundur. Hidup Raja, hidup Beiliang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Buatlah dekrit. Cabut status putrinya, turunkan menjadi rakyat biasa, kurung selamanya di biro cuci. Aku juga mengerti akal sehat. Mengingat Pangeran ke-8 datang tepat waktu untuk menghentikannya, aku akan melepaskanmu kali ini. Terima kasih atas kebaikan Pangeran Xu. Cepat buat dekrit. Bagaimana? Apa perlu aku membantumu menulis? Tidak, aku sendiri yang menulis. Putri sulungmu King Yu berwatak aneh, berperilaku buruk. Mulai hari ini cabut gelar putrinya, turunkan menjadi rakyat biasa. Demikianlah. Kap. Selanjutnya, keluarga Su dari Chang Xinhou berkolusi dengan musuh, menggelapkan gaji militer putranya, Su Nancheng, melakukan pembunuhan di jalan. Menurut hukum, apa hukumannya? Seluruh keluarga dihukum pancung. Sebagai peringatan bagi yang lain, memohon keringanan bagi pengkhianat negara. Dianggap sebagai kaki tangan. Taifu tidak layak dengan posisinya dicopot dan diselidiki, diserahkan ke Dalisi untuk menyelidiki keluarganya secara menyeluruh. Semua pejabat yang ikut dalam misi saat itu, membantu penindas menghina Beiliang kami, menurut hukum militer, harus dihukum mati, sampaikan titah. Pada pukul 12.45 di luar gerbang Zuke, pancung di depan umum. Pangeran laporan mendesak dari perbatasan utara. Suku barbar mengambil keuntungan dari pasukan kita yang bergerak ke selatan, sedang mengumpulkan 300.000 tentara, berniat menyerang pos perbatasan. Apa katamu? Raja Beiliang, suku barbar menyerang pos perbatasan. Ini adalah urusan negara yang penting. Kamu sebagai penguasa Beiliang, harus mengutamakan kepentingan umum. Segera kembali dan beri bantuan. Adapun masalah hari ini, bisa dibahas lebih lanjut. Benar, Pangeran suku barbar kejam. Rakyat di perbatasan utara dalam bahaya Pangeran, jangan berlama-lama di sini. Semoga Pangeran segera berangkat. Kapan berita militer dikirim?
Berapa korban pasukan kita? 3 hari yang lalu, pasukan depan barbar menyerbu pos Langya, pasukan pengintai kita. Berjuang mati-matian mengirim berita, selain aku, semua anggota gugur. Lu Yi, Hamba di sini. sampaikan perintahku. Seluruh pasukan istirahat isi ulang perbekalan. Besok berangkat kembali ke utara. Lapor. Pangeran 30 Li di luar ibu kota. Ditemukan Jiedushi Kinzo, Li Tianyu, memimpin 100.000 tentara. Sedang mendekat dengan cepat atas nama membersihkan istana. Kenapa masalah sialan ini datang bertubi-tubi? Sudah mundurlah. Baik. Jenderal Li Tianyu datang. Ini 100.000 tentara Qinzu. Pangeran Shu lihat. Jenderal Li ini sangat setia. Mungkin ini kesalahpahaman. Dia pasti khawatir akan keselamatanku. Bagaimana kalau kita kirim orang untuk mencari tahu? 100.000 pasukan? Kedengarannya cukup banyak. Pangeran. 10.000. 10.000 apa? Lu Yi kerahkan 10.000 prajurit Beliang Futu untuk menghadapi musuh. Harus selesai sebelum fajar. Saya menerima perintah. Sebelum wakil komandanku kembali, kita masih punya sedikit waktu. Bagaimana kalau kita bicara tentang C dalam King Junce? Apakah yang dimaksud adalah aku atau kau? Bukan begitu. Itu adalah pemberontak. Itu Li Tianyu. Pengkhianat itu kuas tinta. Cepat ambilkan aku kuas dan tinta. Atas perintah kaisar yang memegang mandat surga Li Tianyu, Panglima Kinzo menguasai pasukan untuk kepentingan sendiri. Berniat memberontak adalah pengkhianat besar negara, dengan dalih membersihkan, melakukan tindakan durhaka. Kejahatannya tidak termaafkan. Aku kini memerintahkan seluruh pasukan. Setiap rakyat Dali boleh menyerangnya. Siapapun yang mengambil kepala Li Tianyu akan diangkat menjadi bangsawan 10.000 rumah. Setiap prajurit Kinzo yang membelot di medan perang tidak akan dihukum atas masa lalu jika bertahan sampai akhir hari. Kota runtuh, tak ada yang selamat, bahkan ayam dan anjing. Shu, Pangeran Shu, lihatlah, apakah ini cukup memuaskan? Jadi, Pangeran Shu, apakah kau butuh aku mengirim pasukan Huben? Masalah Beiliang aku selesaikan sendiri. Mu Hongyi urus ibu kotamu. Tapi jika aku tahu satu kata pun dari perjanjian ini tidak dipatuhi, aku akan kembali sendiri untuk mengambil kepalamu. Hei kau dengar? Dewa pembunuh itu hari ini akan memimpin pasukan meninggalkan ibu kota. Sungguh bagus sekali dewa di atas memberkati. Akhirnya dewa penyakit ini pergi. Pergi. Dia akan pergi. Pergi begitu saja? Kalau dia pergi, bagaimana aku? Selamanya tinggal di tempat yang gelap ini diintimidasi dan diejek semua orang. Tidak, tidak akan. Su Mo Yuan, keluarlah. Su Mo Yuan, keluar kau. Su Mo Yuan, bawa aku pergi. Tolong bawa aku pergi. Aku tidak mau tinggal di sini. Ini neraka. Aku rela lakukan apa saja. Asalkan bawa aku pergi dari sini.
Kau layak? Kumpulkan seluruh pasukan pulang untuk menghadapi musuh. Pangeran, kita sudah membuat keributan besar, bukan untuk tahta, bukan untuk kerajaan, hanya untuk melampiaskan amarah. Mungkin agar Beiliang tidak disebut biadab oleh orang lain. Atau mungkin tidak ingin mereka meremehkan satupun orang Beiliang. Atau mungkin aku hanya benci pada para munafik yang sombong itu, ingin menggunakan pedang kita, mengajari mereka apa itu tata krama Lu Yi. Ingat, kita adalah serigala, bukan anjing. Serigala berlari di padang rumput, tidak akan diikat rantai emas dalam kandang. Tahta naga itu adalah rantai emas termegah di dunia. Baik, saya mengerti. Posisi kaisar ini sungguh membosankan. Di istana penuh intrik, urusan pemerintahan rumit, sangat terbatas. Apa enaknya jadi kaisar, seharian bersaing dengan para pejabat sipil, membaca laporan yang tak pernah habis? Aku tidak ingin jadi kaisar. Hanya ingin jadi Raja Beiliang. Di wilayah kita sendiri. Berkuda sambil bernyanyi, minum dan makan daging seenaknya, itulah hari yang kuinginkan. Saudara-saudara, orang barbar masih menunggu kita di Beiliang pulang. Bunuh musuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Lapor, Pangeran. 300.000 pasukan utama barbar berkumpul di luar gerbang, Langmen berhari-hari, menyerang bertubi-tubi, pasukan pertahanan di dalam bertahan, mati-matian. Tembok kota sudah rusak di beberapa tempat, korban prajurit, sangat parah. Pemimpin barbar batu, mengancam akan menghancurkan Beiliang dan maju ke selatan ke Tiongkok. Pangeran, para barbar ini menyerang saat pasukan utama kita pergi ke selatan sungguh keji. Aku mohon izin. Segera memimpin pasukan menyerbu, bunuh mereka hingga tak bersisa. Saya ikut jenderal pergi berperang. Kami berjalan cepat, pasukan sudah lelah dan kuda kelelahan. 300.000 orang barbar, menunggu dengan santai. Menduru, jika menyerang gegabah, hanya akan menambah korban. Perintahkan, seluruh pasukan berkemah di sini, istirahat setengah hari, masak nasi. Pangeran, orang barbar menyerang siang malam. Saudara-saudara di dalam benteng mungkin tidak bertahan setengah hari. Komandan gerbang serigala adalah anak buah lama, dia ahli dalam pertahanan, pasti kuat. Mereka mengira pasukan utama Beiliang jauh di ibu kota, jadi mereka seenaknya, itulah kelemahan terbesar mereka. Lu Yi, kamu bawa 5.000 kavaleri ringan, memutar ke lembah angin hitam di barat, tempat itu tersembunyi, pertahanan barbar paling lemah. Tunggu sampai tengah malam, dengan api unggun sebagai isyarat, serang kem belakang musuh, kacaukan perbekalan dan barisan mereka. Baik, patuh. Pasti putus jalur logistik mereka. Jenderal Zhang, bawa 10.000 infanteri ke dalam kota gerbang serigala, bantu pasukan pertahanan memperbaiki tembok, bertahan mati-matian di gerbang, hanya bertahan, tidak boleh menyerang. Siap. Pangeran, kapan Anda akan memimpin pasukan utama menyerang? Tunggu sampai kam belakang terbakar, saat moral musuh runtuh, saya akan memimpin pasukan utama maju dari depan. Hari ini biar orang barbar padang tahu, kavaleri Beiliang bukanlah buah tangan. Kaisar Tiongkok pun takut pada Raja Beiliang. Shu Yuan jauh ribuan kilometer, meski bersayap pun tidak bisa terbang kembali. Malam ini kalian jaga santai, besok pagi pasti bisa rebut gerbang serigala. Bakar. Kebakaran, ada musuh menyerang. Ambil senjata. Enak, ini daging panggang, hehe. Prajurit, ikut aku serbu. Ada apa?
Bariskan pasukan, serbu. Mustahil. Bagaimana Sumo Yuan bisa kembali tiba-tiba? Pemimpin, kamp belakang diserang, moral runtuh. Kumpulkan pasukan cepat. Orang barbar, berani menyerang tanah Bei Liang, hari ini kalian mati. Anak kemarin sore, jangan sombong. Hari ini aku ambil kepalamu. Sumo Yuan, 300.000 pasukanku kalah di tanganmu. Aku tidak terima. Kau melanggar perbatasanku, mengganggu rakyatku, kalah ya kalah, mengapa tidak terima? Wilayah Bei Liang, bukanlah padang rumput untuk kalian menjarah seenaknya. Jika kami mundur keluar perbatasan, berani kau mengejar? Gurun pasir dan padang gersang, penuh bahaya, pasukanmu belum tentu mendapat untung. Para prajurit Bei Liangku, telah berjaga di perbatasan turun-temurun. Lahir di tengah angin dan pasir, bertempur di padang tandus, apa takut dengan gurun? Suruh anak buahmu, kembali dan sampaikan kepada semua suku di luar perbatasan. Mulai sekarang, jika berani menginjakan kaki di perbatasan Bei Liang, pasukan kavaleri Bei Liangku akan meratakan semua suku kalian, bahkan ayam dan anjing pun tidak tersisa. Adapun kau, masih ada pesan terakhir? Sumo Yuan, kau tidak naif mengira ini bisa menjebakku, kan? Tidak baik, semua, segera bubar. Sumo Yuan, hari ini aku lengah. Sampai jumpa lagi. Hahaha. Bocah ini berhasil kabur. Pangeran, bagaimana jika kita memimpin pasukan mengejar, sekalian basmi suku barbar? Di dalam gurun, medannya rumit, pasukan kita lelah bertempur lama. Jika nekat masuk jauh, takut kena penyergapan. Sekarang kita sudah memukul mundur musuh, membebaskan pengepungan gerbang Langmen. Menjaga wilayah adalah prioritas utama. Perintahkan, bersihkan medan perang, obati yang terluka, kerahkan 50.000 pasukan untuk menjaga gerbang Langmen. Pasukan lainnya, ikut aku kembali ke ibu kota Bei Liang, untuk beristirahat. Siap. Terima kasih Pangeran datang membantu di malam hari. Menyelamatkan seluruh kota dari bahaya. Jika bukan karena Pangeran, gerbang Langmen pasti sudah jatuh hari ini. Pangeran perkasa, hidup Raja Bei Liang. Melindungi Bei Liang, sudah menjadi tugasku. Kalian para prajurit bertempur dengan berdarah-darah, bekerja keras dan berjasa besar. Sekarang perang mereda. Tenangkan rakyat, perbaiki pertahanan kota, pulihkan mata pencaharian. Dan, aku serahkan pada kalian. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaan Pangeran. Selamat datang Pangeran yang berhasil mengalahkan barbar. Kembali dengan kemenangan. Seluruh Bei Liang berterima kasih atas jasa Pangeran. Semua, jangan sungkan. Perang perbatasan telah usai, rakyat dapat hidup dengan tenang. Pangeran, sebelumnya, Istana Dali mengirimkan dokumen resmi. Sesuai dengan surat negara, mereka telah menghukum Putri Mahkota Su dan lainnya. Namun kudengar Istana Dali sedang kalut. Banyak pejabat senior diam-diam berkolusi. Sepertinya ada niat untuk mengingkari. Para pengecut dari Tiongkok ini, sudah dipukul tetap tidak belajar. Jika mereka berani merobek surat negara, aku bersedia kembali memimpin pasukan ke selatan. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Perjanjian tertulis hitam di atas putih, ada cap kerajaan sebagai bukti. Kamu kirim 20.000 pasukan berkuda besi, jaga perbatasan di 3 sisi, tingkatkan kewaspadaan. Jangan memulai konflik, dan jangan pernah mundur. Jika mereka tenang dan patuh,
maka semuanya akan baik-baik saja. Jika mereka berani memprovokasi, tidak perlu melapor, langsung tindak tegas. Aku mengerti. Juga suku-suku di luar perbatasan. Setelah perang ini, mereka mengirim utusan untuk meminta damai. Mereka bersedia membayar upeti setiap tahun, dan tidak akan pernah lagi melanggar perbatasan Beiliang. Terima permintaan damai. Tetapkan garis perbatasan, dan buka perdagangan. Suku-suku di luar perbatasan bertahun-tahun dingin, asalkan mereka hidup dengan tenang dan bekerja, Beiliang dapat membuka pasar resmi, saling memenuhi kebutuhan. Kekuatan militer bisa meredakan perang, tapi tidak bisa menenangkan daerah untuk selama-lamanya. Dalam beberapa waktu ke depan, perbaiki pertahanan perbatasan, hibur keluarga prajurit yang gugur, prajurit Beiliang kita bertempur di luar, pastikan keluarga mereka hidup tenang dan sejahtera. Kami menurut perintah. Pangeran. Sekarang tidak ada musuh kuat di luar, urusan dalam negeri stabil, Beiliang penuh kedamaian. Akhirnya Anda bisa beristirahat. Belum bisa istirahat. Selama wilayah belum damai, rakyat belum tenang, aku tidak bisa lengah sehari pun. Tapi hidup seperti ini juga menyenangkan. Dibandingkan intrik di istana Tiongkok, dunia Beiliang ini memang lebih cocok bagi kita. Aku tidak pernah bercita-cita menjadi penguasa dunia. Memegang pasukan besar, duduk di singgasana naga, kelihatannya gemilang, sebenarnya terkurung dalam sangkar. Yang aku inginkan, hanyalah agar wilayah Beiliang yang luas selamat, saudara-saudara di bawahku aman, rakyat tidak kekurangan sandang pangan. Ayo, pergi ke kamp melihat saudara-saudara. Siapkan arak dan daging, hari ini tidak bicara soal militer dan politik, hanya bicara persaudaraan. Haha, baik, aku temani pangeran, minum sampai puas.